Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftar di e-registrasi PPDB Sumut tahun 2020. Kita langsung buka aplikasinya teman-teman. Ini gambarnya seperti ini, bisa didapatkan di Play Store juga. Kemudian kita pilih, kita tunggu prosesnya. Kemudian kita geser ke sebelah kiri. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada tata cara pendaftaran. Ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ya, udah jelas. Kita geser lagi, kita ke registrasi akun. Nah, registrasi akun ini kita siapkan nomor telepon nanti atau password. Nah, kalau sudah punya password nanti kita tinggal pilih masuk aja. Jadi sekarang kita pilih registrasi akun. Kemudian kita pilih kabupaten sekolah yang akan dituju. Bisa juga ditulis di atas ini teman-teman di kolom pencarian Kabupaten Nias. Nah, di sini langsung muncul, kemudian kita pilih teman-teman. Selanjutnya kita pilih cek pendaftaran. Selanjutnya kita masukkan nomor HP. Ini nomor HP-nya harus aktif ya teman-teman, mana tahu nanti ditelepon. Kemudian juga kita masukkan password. Jangan sampai salah, kemudian kita pilih proses. Nah, prosesnya berhasil teman-teman. Registrasi akun berhasil. Kemudian langsung kita pilih login. Seterusnya kita masukkan nomor HP yang kita daftarkan tadi sebelumnya. Kemudian masukkan password yang tadi. Lalu pilih login. Kemudian teman-teman pilih registrasi peserta. Kita masukkan nick. Lalu pilih cari data. Kemudian setelah itu pilih nama Anda. Di kolom ini teman-teman, otomatis nama kita akan keluar teman-teman. Seterusnya pilih preview. Nah, di sini teman-teman ada tampilan konfirmasi kartu keluarga. Di sini bisa kita cek data kita sesuai atau tidak. Kemudian kita upload foto kartu keluarga yang sudah kita tadi scan atau kita foto dengan kamera kita sendiri. Sarannya teman-teman, alangkah lebih baiknya kalau di scan biar lebih jelas gelap terangnya gitu. Kita pilih foto kartu keluarga. Kemudian kita pilih galeri. Lalu kita masukkan foto kartu keluarga.
Kemudian pilih berikutnya. Seterusnya teman-teman pilih bentuk pendidikan. Nah, di sini pilihannya ada dua, SMA atau SMK. Nah, di sini saya memilih jalur SMK ya. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian di sini ada jalur pendaftaran, teman-teman pilih jalur umum. Selanjutnya di sini kita menginputkan setiap mata pelajaran dan nilai, kemudian juga foto nilai semester dari semester 1 sampai semester 5. Nah, di sini juga teman-teman siapkan data atau foto nilai semester yang sudah di-scan atau yang sudah difoto. Kita pilih foto nilai semester 1. Kita pilih galeri. Nah, di sini saya sudah urutkan semester 1 sampai 5. Kita pilih semester 1. Kemudian kita geser ke sebelah kiri gitu. Kita masuk ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari lagi atau kita masukkan lagi foto nilai semester 2. Dan seterusnya, teman-teman. Nah, setelah kita semua masukkan nilai semesternya atau foto nilai semesternya, kita kembali ke semester pertama. Nah, di sini teman-teman kita inputkan mata pelajaran dan juga nilai. Nah, di sini ada tanda plus mata pelajaran untuk menambahkan mata pelajaran, dan di samping kanannya ada untuk menghapus mata pelajaran, misalnya berlebih atau nah gitulah. Nah, kemudian kita hitung mata pelajarannya. Nah, biasanya mata pelajaran yang saya daftarkan ini ada 10. Jadi langsung aja teman-teman kita pilih atau kita klik plus mata pelajaran 10 kali gitu. Di sini ada 1 udah. Kita pilih mata pelajaran plus mata pelajaran sampai 10. 7, 8, 9, 10. Kemudian juga seterusnya kita ke semester 2. Kita geser ke sebelah kiri. 10 juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita geser lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke semester 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut ke semester 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita balik ke belakang. Selanjutnya kita masukkan nama mata pelajaran dan nilainya. Teman-teman boleh melihat rapor aslinya. Kita ketik ya teman-teman, jangan sampai salah. Setelah mengisi nama mata pelajarannya, kita masukkan nilainya teman-teman. Setelah mengisi nilainya teman-teman, kita lanjut ke semester 2. Nah, di sini kita nggak usah ketik lagi teman-teman, kita tinggal copy dari belakang tadi ke semester 1.
Nah, kita tahan di mata pelajarannya. Kita tahan, kemudian ada titik 3 di sebelah kanan ini. Kita pilih select all, berarti untuk memilih semuanya teman-teman. Kemudian pilih copy. Nah, di sini teman-teman, mata pelajaran yang kita masukkan di sini mata pelajaran pengetahuan saja. Nah, di rapor ada keterampilan itu nggak usah dimasukkan, cukup nilai pengetahuannya saja. Nah, setelah kita mengisi semua mata pelajaran dan juga nilainya teman-teman, kita cek kembali dari semester 1 sampai semester 5. Mana tahu ada salah input nilai atau salah menulis nama mata pelajarannya. Nah, setelah pas semuanya teman-teman, kita gulir ke bawah, geser ke bawah, kita pilih cek penilaian. Nah, langsung muncul nilai kita dari semester 1 sampai semester 5 dan juga menampilkan total rata-rata semuanya. Setelah itu teman-teman, kita pilih berikutnya. Nah, di sini kita masukkan nomor HP kita, sekolah dan juga jurusan. Kita isikan nomor HP yang bisa dihubungi. Nomor HP ini juga bisa sama seperti yang kita registrasi akun tadi atau username-nya gitu. Setelah itu kita pilih sekolah. Kita tulis di kolom pencarian teman-teman. Nah, di sini saya mendaftar di SMK Negeri 1 Sokeyadu Kabupaten Nias. Lalu pilih. Seterusnya kita pilih jurusan. Nah, di sini ada 4 jurusan. Teman-teman boleh memilih jurusan yang teman-teman sukai. Di sini saya memilih jurusan bangunan atau bisnis konstruksi dan properti. Nah, kemudian teman-teman pilih sekolah 2. Saya sarankan teman-teman jangan memilih sekolah lain. Kita pilih satu sekolah saja dengan jurusan yang berbeda gitu. Lalu kita pilih jurusannya teman-teman. Saya pilih otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, di sini ada data kita semuanya teman-teman. Kita cek dulu data kita apakah sudah sesuai. Mulai dari NIK, NISN, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, nomor HP yang bisa dihubungi, sekolah pilihan pertama, jurusan, sekolah pilihan kedua, dan jurusan. Kemudian di sini ada semacam perjanjian gitu.
Ini di kolom ini kita wajib checklist dan kita baca terlebih dahulu teman-teman. Data ini saya isi dengan sebenarnya. Apabila ditemukan kesalahan, saya bersedia menerima sanksi. Dan apabila calon peserta didik telah diumumkan lulus, namun tidak lulus dari SMP sederajat, dengan sendirinya hak lulusnya gugur. Jadi ini wajib kita checklist atau kita pilih teman-teman. Oke. Di sini ada kolom tanda tangan. Kita geser dulu. Nah, di sini kita tanda tangani teman-teman. Nah, misalnya juga salah, kita pilih hapus. Kemudian teman-teman geser ke bawah. Kita pilih, tekan untuk upload kartu keluarga, tekan untuk upload nilai semester, dan seterusnya. Kita pilih ini teman-teman satu-satu mulai dari atas ke bawah. Nah, di sini kita sudah upload kartu keluarga. Ini memastikan apakah kita sudah mengupload data yang diminta. Kita pilih. Nah, kalau sudah upload, dia akan memberitahukan kepada kita bahwasanya uploadnya berhasil teman-teman. Nah, ini dia langkah terakhir teman-teman. Kita pilih selesai. Maaf, jaringan terputus. Kita pilih lagi selesai. Kita akan coba lagi teman-teman. Nah, proses registrasi berhasil teman-teman. Nah, di sini ada kata selamat pendaftaran telah selesai. Di sini ada cetak dan beranda. Maksudnya cetak ini teman-teman, kita cetak formulir registrasi kita. Kalau beranda ini kita akan kembali ke beranda, ke tampilan utama. Nah, di sini kita pilih cetak. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita download formulirnya teman-teman. Kita pilih download ya. Nah, di sini formulirnya sudah terdownload ya teman-teman. Kemudian kita buka menggunakan PDF. Nah, ini dia teman-teman formulir pendaftarannya. Teman-teman bisa cek datanya semua sudah sesuai, dan nanti formulir ini di print, kemudian nanti pada saat pendaftaran ulang dibawa. Jangan lupa ditandatangani oleh orang tua atau wali, dan juga calon peserta didiknya harus juga menandatangani. Oke teman-teman, kita kembali ke aplikasinya. Di sini kita pilih beranda. Nah, kita akan kembali ke tampilan utamanya. Kemudian bisa kita cek di profil kita dulu. Kita cek data kita apakah sudah sesuai. Nah, teman-teman bisa cek apakah sudah sesuai. Lalu kita kembali. Kemudian kita pilih pengumuman untuk kita cek aja dulu ya. Nah, statusnya masih kosong ya teman-teman. Seterusnya kita pilih lacak. Di sini kita bisa mengetahui apakah kita sudah berhasil untuk registrasi. Kalau nanti berkas kita sudah berhasil, dia akan konfirmasi bahwasanya kita verifikasi berkas kita berhasil atau diterima oleh cabang dinas. Misalnya tidak diterima teman-teman, nanti ada
Di menu lacak ini ada konfirmasinya tersendiri. Nanti misalnya rapornya tidak jelas, atau juga kartu keluarganya, atau data salah dan sebagainya. Di sini kita bisa cek di lacak data ini. Oke teman-teman, sekian saja tutorial kali ini untuk pendaftaran peserta didik baru ini PPDB Sumatera Utara. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.